Onyx sampai berada di langganan upper bracket. Oke, so drafting pace dari match kita yang kedua. Sudah dimulai, dua hero yang sudah di-ban. Belum ada tanda-tanda Fanny. Loi respect Suns ya. Dilepas juga nih kayaknya Fanny. Tergantung. Semuanya tergantung dari Onyx-nya dulu. Kalau Onyx-nya nggak nge-ban, gue rasa Liquid dia berani adu. Masa si Lim. Adu sih, kasih Fanny Aduh ambil gak Bosco. si Lim. Aduh ini Gak loh. di-ban, gak di-ban, gak di-ban. Fokusnya open. Di-ban ternyata. Liquid yang tutup, bener. Aduh. Karena gak lupa juga kan, yang tadi kita udah bahas, Kairi itu dia yang memutus rantai lustrik dari Fanny loh. Iya, orang pertama ya di musim Orang ini ya. pertama. Yang memutuskan lustrik Fanny yang pada saat itu Fanny masih 0% win rate-nya. Muncul win rate pertama dari Fanny karena Kairi. Oke. Dan Suyo? dari first pick, Suyo langsung. Boleh. Attack speed up, Povius, Herit. Harit kayaknya yang paling memungkinkan untuk ditukar dengan Suyo. Ternyata Joy, Joy. Assassin. Sebagai deny juga gak sih? Mungkin jawaban ya, karena patch kemarin kita melihat Suyo itu di balance sedikit. Bahwa memang Suyo sekarang itu kuat terhadap physical damage tapi tidak dengan magicnya. Oke, tapi jawabannya Chip. Ini mahal sekali loh dari Chip. Karena kita tahu Chip sendiri juga dengan gerakannya bisa banget nanti flanking. Mungkin dengan pilihan untuk endgame juga yang lebih banyak. Ditambah dengan Harit yang bisa join kapanpun jatuhnya. Jatuhnya main makro ya. Iya. Karena dengan adanya Joy, mungkin timing dari Return of Joy-nya miss. Ketika mungkin dibuka portalnya, terkena efek immobilize, itu mungkin bakal jadi choke point untuk Onyx-nya itu sendiri. Terutama Kairi. Targetnya pasti udah bakal ke big fight-nya. Benar. Tapi respon Valentina juga cukup oke ya. Ngelihat nantinya akan ada shortcut yang bisa dicuri. Bersama dengan Badang nih. Badang salah satu hero yang menurutku bahaya buat Joey-nya sih. Atau Valentina ini untuk Lucas sebenarnya. Dan Hayabusa yang diambil. Karena kita udah sempat lihat ada Suyo, ada Hayabusa, ada Lucas juga. Jadi pick Valentina di sini menurutku tindakan preventif aja dari Onyx. Dan Daripada semoga, dapat Lucas secara gratis kan. ya, dan semoga pakai skin Naruto. Kakashi Sensei. Ayo, Kakashi. Belum Lihat ngeliat nih ya. kita nih. Pengen lihat sekalian. Iya, Mau Sasuke, lihat kan? Naruto, sama Sakura udah. Sakura udah. Kalau Mari. Gara agak susah kayaknya. Gara agak lama. Ini Soalnya kita mau metanya lihat. kan. Tapi di Eskiel dan Sans memungkinkan loh. Sans memungkinkan. Iya. Pertama kali Sans pindah ke mid lane, hero-nya Raja Angin bro. Itu dia, Raja Angin waktu itu lawannya Aether. Makanya. Dan lihat Gatot Kaca yang ditutup. Ini mempersempit lagi ya untuk front laner tambahan dari Onyx. Ini kayak ngedinai combo Badang Gatot aja nggak sih secara nggak langsung. Dan itu akan menjawab chip banget kan. Kayak anggapannya bikin portal tapi ternyata portalnya ditutup dengan tembok dan ada EOG. Ganggu sih emang. Itu bakal ganggu banget untuk follow up dari CLID-nya. Tapi Povius ini good pick menurutku untuk ditutup aja karena Aran juga masih sangat terbuka sekali untuk pick keempatnya. Dibandingkan nanti Aran tiba-tiba punya Povius dan ternyata Povius yang nggak ada jawaban sama sekali. Bahkan Joy akan men-trigger terus pasif dari Astra's Ice-nya sehingga nanti untuk Infernal Pursue akan sangat gampang sekali digunakan oleh Povius. Mungkin satu titipan lagi ada di Glue ya. Glue-nya Aran, ini juga lumayan ikonik. Tapi sampai sekarang belum ada Glue berarti ya? Belum. Pick Glue belum muncul sama sekali. Ya. Atau mungkin kayak masih lumayan ragu ya karena lebih mudah dijawab dengan adanya Faramis dan Vexana. Walaupun udah ada Valentina. I lost ban. Semakin tipis lagi. Ini Kayaknya hero screening berarti ya yang tersisa. Iya, dari Liquidnya juga berkurang gak sih hero badannya jadinya? Harusnya bakal berkurang sih. Karena dengan seperti ini ya jatuhnya yang paling menguntungkan untuk pick dulu yang bakal ada di tim Liquid ID. Karena mereka juga bakalan ambil mid laner-nya nanti optionalnya masih ada Vexana. Paramis pun bisa. Kalau mereka mau tim fight jangka panjang ya dibandingkan dengan Valentina ambil shortcut bakal berbahaya kan untuk tim Liquid ID sendiri. Bisa. Banyak opsinya ya. Opsinya banyak jadinya. Dia bisa Netherrealm, dia mungkin bisa ambil card dari shortcut. Tertebak ternyata ya. Sudah terbaca oleh Coach Shiep di sana. Glue-nya langsung ditutup. Itu gue bilang tadi hero tipikal dari Aran juga kan badan. Cocok banget. Dan Parship ya. Parship pick maksudnya. Ini menjadi solusi juga untuk high ground defense kan. Ya. Ngebantu menangin rotasi di awal juga. Dan jawaban dari Joy juga ya, karena Joy bisa langsung targeting ke area mid lane dan ini kan langsung pakai wings by wings untuk bersembunyi di dalam tembok nanti. Yap. Karena 150% itu kenceng loh guys. Kenceng, di buff lagi kan. Iya. Untuk rotasi, di cooldown juga dipikirkan. Dan jangan lupa Feather Art Strike. Ini akan sangat membantu sekali untuk nantinya eksekusi Hayabusa sebagai assassin yang bisa langsung targeting ke belakang. Oke, dan Hawk muncul. Asuransi di late game. Ya sih untuk matchup sama Harit juga enak kan DMI. Iya. Bisa keluar dari zaman Force. Ini bisa dibilang landing safe aja ya.
Tapi agak sedikit berat untuk di area gold lane. Setidaknya akan dibantu dengan Chow dari Keyboy. Ini bakal menjadi pegangan hero power. Wow, dan Aram satu pick terakhir berarti. Pick off-nya bisa jalan loh, ada Valen juga soalnya burst damage dari Onyx. Apa nih? Hero counter setup untuk tim Liquid ID. FCC, Terisla. Terisla juga bagus harusnya di sini. Atau mereka mau badan lagi yang lebih tebal. Karena Gatot Hylos-nya ditutup kan. Gimana kalau Fredrin EXP? Fredrin XP yang sempat dimunculkan ya. Ya, sempat Di muncul region juga lain. di MPL Philippines. Dan kita tahu sendiri bahwa emang Fredrin EXP tidak menjadi optional. MPL Malaysia juga sempat bawain itu. Anyway. Pembuktiannya ada di tim Liquidnya sendiri. Kemanakah Aram akan mengamankan hero-nya? Badankah, sisikah? Edit. Wow. Ada sisi tambahan juga yang bisa dihasilkan. Ya, sisi power, damage ada, tapi balik lagi badannya tidak setebal itu. Harus mengandalkan poke damage balasan berarti. Yes, skill di sini yang harus ekstra kerja keras agar bisa membayarkan apa yang bakal diterima sama Aran dan juga chip dari Widi. Oke, semua tergantung eksekusinya. Kalau dilihat dari hero-nya, early game mungkin lumayan enak dengan Chow Valentina. Tapi gak bakal kalah jalan juga karena Parsha menang dari mobilitasnya. Yap. Sementara itu deretan hero yang sudah diamankan. Begitu tinggi ekspektasi dari masing-masing super fans untuk bisa melihat tim yang mereka andalkan bisa memenangkan pertarungan, playoff bisa mereka dapatkan, kejuaraan bisa mereka ambil. Ya. Tapi perjalanan masih panjang dan ini adalah salah satu match yang akan menjadi saksi sampai mereka bisa berada di sana. Jadi untuk di hari ini, di Cavalry, are you ready? The enemy reaches the battlefield. Sonic, are you ready? All troops deployed. Wah, Sonic sudah bergabung dengan sebelah. Jadi kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Keren nih. Let's go to Land of Down. Bergabung ya. Bergabung Bergabung. SS ya. Iya, SS. Oke. Sonic sebelah gitu. Tapi dari pergerakan Widi, ini scouting yang penting banget. Seenggaknya dia dapat informasi start purple untuk Onyx. Oke, tanpa retribution sekalipun ya, yang seenggaknya mungkin akan terbaca rotasinya dan itu dia. Dengan White Walk, tiba-tiba udah hadir di area bottom lane. Apalagi untuk Wilderness Blessing, udah pasti ya untuk para roamer mid laner, itu bakal jadi favorite juga. Cloud-nya Savero ternyata memilih ke arah dari Master Assassin. Bargain Hunter yang dipilih sama Aaron. Itu Yes, Ki. akan menjawab juga ya untuk early game-nya. Ya sekali pinter banget ya, dia nutup di situ loh Prof. Jalan masuknya Prof. Iya. Salah satu jalan masuk agar tidak ada yang bisa lewat situ. Biar nggak dapetin informasi juga ya. Yep. Walaupun mungkin Fabian udah menunjukkan ada Coach Shadow di sana. Tapi Wah, setidaknya Kakashi, Kakashi. Wih. Itu dia, kasih. Skin Kakashi tuh. Oke. Tapi ya memang sih kalau ngeliat dari Hayabusa versus Joy, kayaknya dua-duanya damage-nya masih nanggung ya. Kalau untuk dia keempat awal, mereka butuh banget nih collab damage entah dari mid-nya mungkin atau dari sesama romernya. Wih. Yang pasti nggak bisa sembarangan masuk. Yap. Itu kalau Kakashi dia apa ya? Right kiri ya. Ya. Right kiri. Ada mengikuti sharingannya juga kan nanti Iya. masih dokil. Iya, itu dia. Seru banget sih ngeliat kalau timnya udah good fight tuh kayak enak mainnya ya. Iya. Tapi kita Widi. Waduh, Boy cukup berani tadi sepertinya melakukan sebuah gerakan yang cukup signifikan. Gerakan yang cukup agresif, namun di atas Aran berhasil mendapatkan satu wave yang sangat baik. Nah, ini masih stabil ya dari kedua XP laner ya. Kayak nggak ada ancaman sama sekali. Yep. Dan kayaknya bakal buru-buru untuk mendapatkan level yang keempat. Agar nanti Aran bisa connect juga ke bagian EXP. Tapi sudah langsung dimulai ternyata Fabian cukup agresif untuk setup turtle lebih dulu. Nih, sementara Fabian mundur buat Shadow sudah dikeluarkan. Namun sekarang coba lihat, ada Shadow Kill langsung dikeluarkan juga. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Fabian. Hanya saja pertempurannya masih berlanjut dan Aran malah menjadi korban. Bahkan Widinya tertinggal sendirian. Flicker dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Aran tuker turtle. Tapi ada invade ternyata. Oke, di tempat yang berbeda. Untuk Fabian, kuat Shadow masih bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan dikit lebih. Federation dikeluarkan dan Kimoy pun harus mengeluarkan flickernya. Level 4 ada portal harusnya. Oke, Tapi sebenarnya oke, bakal oke. ditahan terlebih dahulu dan disengage dari kedua belah tim. Ada pertukaran point kill dan juga turtle objektif. Tapi menurutku lagi-lagi Onyx mungkin di sini kekalahannya cuma dari sharing goldnya aja, terutama di Aaron versus Savero nantinya. Cukup aman. The Talents Prediction. Wah. Versus 4. 2 berbanding 4 kali ini ya. Ini 2-0 semua tapi ya. Oke, dua Kecuali kosong. Eterna. Tapi kecuali Eterna, sepakat yang lainnya saya. Oke. Kita akan lihat seperti apa nih nanti dari Battle of Assassin juga karena dari keduanya. Mungkin akan lebih asik ketika lihat dua-duanya udah punya item kali ya. Udah pasti sih. 2 item Menunggu lah damage. seenggaknya.
Dan mungkin kita tahu sendiri ya, kalau misalkan sekarang Joy itu lagi jarang nih untuk bikin Winter Crown. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa Electrifying Beats tetap bisa ngedamage dalam keadaan dia terkena efek freeze. Cuma mungkin ketika dibutuhkan harusnya bakal dibuild. Oke, ini dia Way of Kiboy sudah berhasil dikeluarkan. Dan Widi tidak sempat untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Hari ini berhasil langsung disikat oleh Kiboy barusan. Tanpa flicker loh. Itu informasi yang bagus banget kan. Jadi kayak pick off yang berhasil dengan sempurna. Oke. Dan kali balasan untuk pick off-nya karena Favian udah mulai kelihatan melakukan invade ya. Tapi kayaknya bakal di-deny karena ada Lutfi juga di sana. Jadi nggak bakal ada gerakan ganking balasan dari tim Liquid ID. Waduh, Nuri Kakashi luar biasa loh. One Shadow-nya kencang juga dari tangan tadi. Makanya jadi kayak keren dah pokoknya dah kalau udah pakai skin Naruto. Iya. Tapi pattern jungle-nya lumayan patah ya. Lihat dari keduanya yang sama-sama di jungle masing-masing aja jatuhnya. Nah, Gak ada mungkin- yang invade. Ya mungkin balik lagi sih karena ada chip ya. Jadi nggak terlalu berani untuk melakukan invade jungle. Cukup berbahaya bagi Joy-nya juga ketika nanti ada misstep dari satu Rhythm of Joy itu bakal fatal banget akibatnya. Sementara itu sekarang Aran sepertinya sudah melakukan migrasi ke area bawah ya. Sebelum nantinya mereka akan melakukan sebuah fight lagi di area total, tapi satu wave bagian atas sepertinya cukup menggoda. Bahkan di bagian tengah mereka semua cukup santai terlebih dahulu. Oh, main 4-1 dengan chip ya. Berarti nanti kalau misalkan Onyx start untuk turtle-nya, Widi bakal siap untuk membuka shortcut. Sehingga nanti Hayabusa dari Favian akan hadir dalam tim fight besarnya. Tapi ini cukup rugi untuk Kairi berarti ya. Dia nggak dapat landing. Sementara kalau ngelihat dari Fabian dia dapat landingnya juga. Wah, tapi masalahnya goldnya nggak bakal maksimal karena masih di bawah menit yang kelima. Nah, Hero ngintip tadi. Nggak dapat Ini dia, informasi. sedikit lagi turtle-nya. Akan seperti apa dan Widi sudah bersiap untuk bisa membuat sebuah palang pintu agar tidak ada yang bisa langsung hadir. Oh, Tentu Fabian! ada badan saja. Fabian berhasil mendapatkan karat dari Dokter tersebut dan sekarang pertempurannya. The Blazing juga dikeluarkan namun Iron Shiki sedikit lebih tersisa. Tapi Aran kembali tertinggal di bagian belakang dan Widi yang sekarang mencoba untuk bisa maju ke depan. Shadow kill. Widi pun hilang tapi Shadow Kill dikeluarkan. Fabian terjebak. Bukan Shadow yang masih ada. Tapi sekarang lebih menjadi korban dan San yang membuat Fabian terkapar. Akhirnya tumbang juga dan Kairi. Akhirnya memaksa untuk mundur dari tim Liquid ID. Tim fight yang panjang banget tapi point kill. Onyx lebih unggul. Ya, dan Savero tadi ya, hampir banget untuk bisa mendapatkan trade yang seimbang. Bahkan hampir mendapatkan Iron Shiki, tapi untungnya Iron Shiki masih punya Purify. Dia masih bisa counter dash out team fight. Dan untuk tim fight jangka panjangnya jangan lupa Harit ini zaman force-nya cepat banget cooldown-nya. Jadi untuk tim Onyx harus mempertimbangkan permainan tarik ulur. Jangan terlalu all in kecuali Kiboy mendapatkan target yang manis. Ya. Inisiasi yang bagus lah ya intinya ya. Ya mungkin di Haskill targetnya. Bisa banget. Cuman setidaknya Iron Shiki di sini kaya banget loh. Bedanya jauh banget. Ya karena tadi ya, Wah, sharing gold lihat-lihatan. dari dua turtle. Widi sama Kiboy lihat-lihatan tuh. Ya. Sama rumputnya tuh. Udah saling pandang-pandangan ya. Ya mereka mungkin tahu sih. Ya Chow ada damage-nya tapi Chip ada regennya. Jadi ya udahlah kita sama-sama lihat aja. Ya ini Chip juga nggak mungkin sendiri nih ya kan. Benar. Chow-nya juga nggak mungkin sendiri. Temannya rame-rame Pak kalau ini Pasti lebih instan ramai. Pak, lebih instan Pak. Makanya, apalagi kita tahu ya kalau misalkan nanti Cloud-nya udah punya damage. Oke, yang lain Kairi. One Station kalah dari sisi level seperti untuk Fabian. Farmingnya Joy ya kita tahu lah. Farming speed dari Joy pastinya cepet Blue banget. team turret Tapi has been sekarang sama di destroyed. bawah dan di bawah malah tim Oh. Liquid ID yang dapat. Free turret. Karena mungkin tadi engage pressure-nya dari Kiboy ke area jungle ya. Balik lagi sih, tim Liquid ID jadi ngedapetin satu ruang yang lumayan bebas. Top lane-nya masih dijaga sama Hayabusa tadi. Karena RCP ternyata mendapatkan turret dengan sangat aman sekali di bawah. Tanpa adanya pertukaran dan tanpa adanya ultimate yang digunakan. Zaman Force ready. Sehingga tim fight Turtle akan sangat menarik nih. 5 lawan 5 pun kayaknya bakal terjadi. Yes. Dan itu pasif gameplay sebenarnya tidak terlalu yang team fight dan team fight. Tapi sekali team fight hasilnya pasti maksimal. Yap, dan ada Widya tersebut bersiap untuk bisa memanggil rekannya. Masih ditahan terlebih dahulu. Sementara sekarang Widi masih berada di dalam area rumputan. Belum mau memanggil rekan-rekannya karena mereka semua sudah berkumpul. Sejauh ini area Turtle diamankan oleh Fabian dan rekan-rekan. Dan sekali lagi Turtle berhasil diambil retribusi yang begitu baik. Gamako terlihat di tengah-tengah dari area ini. Tapi Fabian sudah berhasil dihancurkan maka Kiboynya sekarang. Blazing Wave di tengah-tengah pemain dari tim Liquid ID Savero. What are you doing? Terlalu lama sepertinya. Tapi pertempuran masih berlanjut. Iron Shiki bergabung. 1 menit terakhir. Tidak ada Chrono Dash. Tidak mau melanjutkan. Gak bisa ditabrak lagi. Sementara Perfector Soul didapatkan oleh tim Liquid ID. Gold yang mulai Jangan bisa dikeluarin lagi. Oke. Ya karena udah kelihatan ya tadi pakai Rhythm of Joy. Jadi itu bakal jadi choke point untuk Kairi-nya. Mau gak mau Kairi bakal out dari team fight. Karena ada zaman force lagi. Dan emang tim fight jangka panjang yang menarik ya.
Karena The Way of Dragon targetingnya ke arah Favian, tapi balik lagi Xavero juga tertangkap dengan adanya Chrono Dash. Damage yang dimiliki Iron Shiki terlalu masif di early game kali ini. Dampak dari mendapatkan Perfect Turtle ini ngebuat gold laner dari tim Liquid ID bisa memaksimalkan advantage-nya. Iya, mungkin bisa terbongkar nih. Karena iya siapapun yang dapetin mid duluan, visionnya akan unggul. Dan lihat trappingnya cukup bagus. Penguasaan map juga dari Kibo ini yang harus di-respect oleh tim Liquid ID. Oh, nggak ketahuan. Tidak ada informasi di sana. Waduh. Dan bahkan masih ada White Walk, ingat. Kalau Keyboy menggunakan The Way of Dragon, damage-nya harus cukup. Karena kalau damage-nya nggak cukup, Favian masih bisa shadow kill. Dan nanti takutnya dari samping akan ada say hi dari portalnya Widdy. Ya harus ada follow up damage juga yang cepet ya. Maksudnya nggak boleh lama-lama juga nge-follow-nya. Jadi paksa Xavero. Kena. Kena dan apa yang terjadi saat yang terakhir dan Suns lejap seketika. Dan masih membuat pergerakan dari Fabian selamat. Xavero kali ini pun menjadi korban bakar Kibo dengan konsil dia pun masih berhasil kabur. Ke tempat yang jauh lebih aman. Ini dua pick yang mahal banget sih. Dengan shadow kill tadi yang terikut. Wah, kepalain Iron Chiki, Zaman Force dikeluarkan tapi gocekannya begitu baik. Bahkan mereka membalikkan keadaan. Coba lihat, Kairinya pun langsung lari ke tempat yang jauh lebih aman. Ini dua Leonin ini ya, emang bener-bener tinggal saling tunggu ultimate. Karena kalau misalkan Haritnya udah keluarin Zaman Force, Kairi baru bisa join team fight. Dan mau nggak mau harus sabar terlebih dahulu karena kalau Kairi join team fight, Iron Shiki belum Zaman Force itu bakal menjadi ancaman. Ini dia perfect banget untuk dari objektifnya. Lagi-lagi. Tidak ada gangguan. Perfect Turtle Lord yang pertama mereka punya semuanya. Oh, Alasan Way of Dragon langsung dikeluarkan begitu saja tapi Widdy terlalu keras. Bahkan Lutfi yang menjadi korban lewat Way of Dragon barusan. Lagi ya, dapetin lagi sekarang objektif yang begitu baik Liquid. Sekarang mereka udah lebih unggul lagi dengan keunggulan gold yang semakin terlihat. dan Holy Crystal itu udah ada di tangan dari Iron Shiki. 3 item yang cukup untuk team fight panjangnya Harit. Ini untuk sekarang, kalau boleh jujur ya, siapapun yang muncul di map harus hati-hati dari Onyx. Karena bisa saja ada Widdy di sampingnya, ada shortcut yang dibuka. Dan nanti Aaron bisa hadir dengan damage yang sangat amat tinggi. Karena lihat perbandingan dari segi Xavero versus Iron. 1700 gold, 1 item pak. Cukup itu satu item. Kibo itu yang kena. Itu Keyboy loh. Itu Keyboy sebagai frontline. Dan sebagai Chow tentunya. Dengan Radiant Armor, catatan. Dengan Radiant Armor. Iya, itu aja ditembus banget. Sementara sekarang Lord adalah PR dari Onyx nih. Onyx harus bisa bertahan dengan high ground defense yang sebenarnya nggak terlalu baik. Tapi untuk penguasaan Farlane, masih ada Kairi. Yang levelnya pun masih mengejar bahkan di losing condition. Ya tapi hati-hati. Ada 4 portal yang bisa langsung muncul. Sehingga Widdy di sana bisa hadir dengan shortcutnya, wide walk-nya. Terlalu banyak nih yang membuat Onyx kayak terbatas banget ruang geraknya. Ya, Natasha akan dibiarin sih. Di slow push dari Lordnya. Mereka kan fokus untuk ngambil semua innernya terlebih dahulu. Karena best turret ada lebih. Dash. Masih ada holy defense juga. Kiboy ngambil satu. Masih jauh kayaknya. Ditungguin tuh sama Anak. Iya, itu. Dan posisinya nggak bagus juga sih. Onyx harus rapihin dulu semua minionnya. Jangan sampai semua pasif dari best turret yang ke-trigger. Karena Liquid, dia bisa tabrak kapanpun mereka mau. Dan lagi-lagi ruangnya terbatas untuk Onyx. Mereka tertutup semuanya. Dari segi area jungle juga bahkan nggak dikasih untuk purple buff-nya. Keyboy. Mundur, masih bisa selamat. Oh, bentar, Wih, ini dia satu Federal Strike dikeluarkan Kiboy. Masih selamat. Ya, tempo yang sedikit turun dari keduanya. Karena nggak ada yang bisa inisiasi. Nggak ada yang bisa paksa masuk. Mungkin Kiboy lah satu-satunya yang bisa untuk membuka duluan. Dan pertanyaan adalah apakah follow up-nya cukup? Apakah momennya ada? Karena kalau enggak, ya Liquid bisa ngebalikin itu semua. Bahkan Semudah itu. ya kayak Pak Pulung bilang tadi kan, apakah targetnya emang harus Aran? Menurutku malah yang paling possible di Aran sih. Karena Aran yang paling memungkinkan juga Pak untuk nge-cancel gerakan Keyboy. Ya. Dengan onward. Wip. Wah, cepet banget. Ditinggalin kayu doang lu itu. Ini tumbuk nih kayu. Cepet juga ya. Tapi gue entah kenapa ya, ngeliat pressure dari tim Liquid ID ini penguasaan map dari Onyx tetap masih kebuka. Jadi kayak dia masih ngebuka zonanya mereka walaupun harus nurunin banyak orang nih. Ya, Sampai 5 bahkan. masih berusaha untuk membuka ruang farming ya. Karena kayaknya tim Onyx nggak mau ketinggalan lebih dari 5.000 gold. Kayaknya 5.000 gold udah cukup. Karena kalau bertambah ini akan menjadi salah satu malapetaka tentunya bagi Onyx-nya. Oke. Ternyata Xavero juga nih menjadi titik balik harusnya kalau memang Onyx ada di team fight yang sempurna. Nah, tapi balik lagi dengan adanya chip. Plus 1 laning jauh tentunya akan memudahkan Hayabusa untuk bisa hadir ketika dibutuhkan dengan adanya portal dari White Walk. Dan bahkan di belakang sana ya udah menunggu Kairinya. Ada bantalan tuh, bantalannya bisa chip.
Dan bisa Lizard. Oke, tapi Yeskiel berhasil menggocek pergerakan dari Kiboy. Tertebak barusan. Apa yang akan dilakukan? Portal? Tapi Widinya masuk lewat belakang. Dan portal sudah dibuka. Mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Namun sekarang Zamar Powder langsung dikeluarkan begitu saja. PDS di bagian belakang. Tapi Kairinya langsung aja lari. Guna untuk bisa menyelamatkan kiri. Dan lordnya terbuka begitu bebas. Tapi Sun di bagian belakang sendirian. Bahkan sekarang Sansya berubah. Widinya down. Tapi Sans double kill. Sans begitu saja mengobrak-abrik bagaimana lini pertahanan memang sudah dilakukan. Shutdown, triple kill, dan Lord menjadi milik dari Onyx. Gila Suns! Outplay yang terjadi kali ini miss posisi nampaknya dan free hit dari Suns membuahkan wipe out. Atasnya akan di-boost. Wah, one strike force harusnya bisa dilakukan oleh Onyx. Ini dia satu serangan yang begitu luar biasa dan game yang pertama harusnya bisa diamankan dan Onyx. Satu momen saja yang dibutuhkan oleh sang Raja Langit. Membalikan keadaan semua tempo, semua kill, semua objektif. Hilang begitu saja. Suns, satu nama yang kembali ke tracknya. Wow, gerakan yang tidak terduga langsung targeting ke arah belakang. Dan langsung mentargetkan semua skill shotnya dengan adanya Primal Wrath. Wow. 3 kill yang begitu mahal, Iron terjebak di Pit Lord. Dan tentu Yeskiel yang menjadi korban juga. Satu ultimate yang akhirnya menjadi solusi, bukan shortcut. Bukan Feather Ice Strike. Tapi ultimate dari Aran, ultimate dari Edith. Dengan Primal Wrath, 5.000 gold lead. Hilang seketika, teman-teman bisa lihat di bagian atas sana. 34.000 melawan 39.000. Seketika hilang dan diimbangi bahkan dengan shutdown dan triple kill dari Suns plus Lordnya. Wow, itu Bahkan dia. unggul 1000 gold, comeback 6000 Apa itu? di bawah 1 menit. Apa itu tadi? Dia melihat posisi Yeskiel Yeskiel, terekspos. iya. Kebuka banget tadi. Langsung di flicker dia. Dia, gua rasa Suns gak tahu lagi ya mau dia selamat mau enggak, nanti Yeskiel hilang. Yeskiel dulu ya. Dan dapat tadi free hit pula. Wow. Wow, Gila, wow, wow. Suns. Apa itu tadi, hei? Oke, sudah mulai panas sepertinya. Seseorang di sana Apa itu tadi? yang biasanya kita lihat dengan outplay-outplaynya sekarang muncul kembali. Valentina Yap. langsung dimunculkan barusan. Gila, San. Gila. Itu sih. Ini tapi udah gak bisa santai bro. Udah Gak, gila. Itu bisa, barusan nggak gak bisa bisa. santai. Ini stiker bakal kita skip ya. Nangis. Nangis banget itu Nangis karena juga. bayangkan 5.000 gold lead langsung dibalikin dalam Selesai, 1 menit. Selesai. Satu menit, satu team fight, Satu satu wipe out. momen. Bayangkan shortcut yang dibuka tadi udah bagus banget dan winning condition sebenarnya terbuka. Fabian bisa split push tadi kalau mereka Iya, mau. malah aku merasa ya tadi kayaknya shortcut timingnya malah miss banget. Malah flop banget. Karena belum di-clear juga bawahnya. Karena ya. belum di-clear bawahnya, split push masih bisa dijalankan. Dan bahkan siapapun yang muncul di bawah dari Onyx itu bakal bisa di-start duluan sama Onyx. Malah portalnya bisa ke bawah barusan. Wow. Dan tiba-tiba Widi malah buka portal di atas yang menandakan bahwa itu malah menjadi malapetaka untuk tim Liquidnya. Wow. Karena walaupun tadi udah ada flicker yang sempat digunakan ya sama member dari Onyx dan bahkan Jut Kunedunya juga miss. Tapi balik lagi, di sini posisi dari Onyx lebih diuntungkan karena mereka bisa reset duluan, mundur ke belakang dan bisa fight back. Padahal dari awal tuh gak banyak hal baik yang emang diperlihatkan oleh Onyx ya. Lewat permainan yang udah mereka sungguhkan. Tapi satu momen tadi aja. Iya. The 3, real. bayangin Perfect Turtle. Lord. Lord juga. Dapat semua. Dapat semuanya, tapi itu Sirna 5.000 gold lead. Nah ini tuh langsung Free hit banget, lihat. posisinya di situ. Nah, lihat belakangnya. Faviannya pun gak dapat. Tadi terkena Blazing Duet dan tentu dengan outplay barusan siapa lagi kalau bukan Gila Suns. Gila. Suns. Itu dia. Player of the game ya, menjadi MVP. Satu kali tumbang saja loh. Ini mode Suns is back nih. Kemarin masih udah waras katanya. Sekarang kembali lagi Gila Suns. Tinggal tunggu ya untuk senyum Jokernya juga ya. Joker face. Tapi balik lagi sih, untuk Perfect Turtle ini juga kita nggak boleh lewatkan. Pertukarannya hanya dari segi point kill. Onyx beberapa kali mungkin terlihat agak sedikit menunggu ya. Karena temponya nggak bisa mereka pegang secara penuh. Karena perbedaan tadi Pak, Perfect Turtle, God Lane matchup. Mau gimana pun ya, di sini Salvero cuma bisa menunggu gitu loh. Karena kalau kita ngomongin soal matchup dari Harit versus Cloud, kayaknya siapapun bakal setuju. Kalau udah pasti Harit diunggulkan banget soal laning phase dan mid game. Tapi kalau kita ngomongin soal jawaban split push, apalagi nanti DPS di late game-nya, sebenarnya udah dapet jawabannya di situ. Ya. Apalagi gue ngeliat ya,
Ini kayak anggapannya nih usaha, semua usaha aja nih dari Liquid dapetin semuanya hilang. Kayak Hilang. sakit banget sih itu. Dan cukup mengejutkan ya, kita melihat Iron yang tadi benar-benar perform banget. Tapi akhir bayangkan, even Iron nggak bisa bergerak di hadapan Valentine Suns. Karena yang pertama, Zaman Force-nya udah ke-trigger. Yang kedua, Purify-nya juga. Dan seperti digunakan sebelumnya. Dan ini dia Primal Wrath yang timingnya tepat sasaran. Dan pas banget juga shield effect-nya menutupi semua output damage dari Lord-nya. Ya, tapi Keyboys kan ngebantu tadi ya masih dengan jet ski terakhirnya kan. Iya. Untuk ngebeli waktu juga. Dan wipe out, atasnya juga pas banget udah rapi. Ya udah, langsung straight. Oh, udah langsung. Ya karena kan tadi Hayabusa di bawah bukan di atas. Itu dia makanya landingnya belum cukup loh menurutku untuk tim Liquid melakukan inisiasi. Jadi balik lagi, attack defense. Kita udah bahas ini kemarin, tepat banget kemarin ya. Ya. Jangan sampai attack. Yang satu lagi Lord, yang satu muncul di bawah. Yang satu lagi clear di bawah, yang satu tiba-tiba melakukan inisiasi, portal dibuka. Apakah ini miskomunikasi dari tim Liquid? Atau emang Misdecision? ya atau misdecision dari tim Liquid tadi, atau Onyx-nya emang lebih siap untuk melakukan counter setup barusan. Walaupun mereka bisa inisiasi duluan, tapi balik lagi kondisi mereka lagi kalah. Oke. Gua ngerasa tadi pure miss decision dari Liquid sih. Karena ya chipnya ada di Liquid, jadi momen pemicunya tuh ada di mereka. Ya. Onyx gak akan pernah team fight kalau nggak dibuka sama Liquid. Itu yang gue yakin. Dan balik lagi, tadi kita udah sempet setuju nih Lim, udah biarin aja chipnya di bawah dulu ya. Biarin aja Lordnya di reset. Skill masih bisa dodge tadi dengan Sampai ada adanya satu Wings ke by bawah. Wings. Tapi Sampai ada tambah satu ke lagi, bawah. Tapi langsung ternyata ke atas. tanpa ada yang muncul di bawah Pak Pulu. Itu Nge-flanking catatannya. tadi. Tanpa ada yang muncul di bawah loh. Padahal belum ada sinyal di mana Onyx akan melakukan sebuah defense sehingga tim Liquid bisa attack. Attack defense-nya di sini terlihat Onyx jadi jauh lebih diuntungkan karena misdecision dari portal barusan. Ya. Tapi tetap sih gue amazed banget sama Suns ya. Langsung ya. Dia flicker agresif, berani, dia tahu timing masuknya, skill yang diambil pun juga pas. Karena pilihan terbaik sebenarnya kan skillnya ya skill kan yang diambil. Udah pasti. Iya, untuk Bermain kayak- jarak kan. Untuk nge-damage juga. Tapi bukan Suns kalau misalkan gak ambil resiko. Apalagi dia lihat ada Primal Wrath di depan sana. Dan kebetulan kill Suns terhadap Yehezkiel itu ada plus 1 asisnya loh dari Lord. Efek knockup airborne tersebutlah yang membuat Suns jadi terpicu untuk ngebuang flickernya ke depan. Dan udah tangguh, langsung aja dia gunakan Primal Wrath-nya. Yap. Pas.